Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa shfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di puasa yang kelima, alhamdulillah. Artinya sedikit lagi kita akan cuti bersama. Berapa hari lagi cuti bersama? 20 hari lagi ya cuti. Cuti bersama katanya dipercepat ya. Tadinya tanggal berapa? 21 jadi tanggal, Masya Allah, maju, menang 2 hari. Akhirnya dimajukan apa sama? Terakhirnya dirubah apa enggak? Oh, berarti kosong-kosong. Sama aja ya, berarti dikit lagi kita mau cuti Insya Allah. Nah, sebelum cuti kita belajar Ramadan dulu ya. Jadi gini, hari ini nih temanya adalah peringatan Nabi kepada yang berpuasa. Yang pertama kita berangkat dari hadis Nabi tentang firman Allah dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi Nabi yang menyampaikan dalam redaksi hadis. Kita tahu semua insyaallah, kita sudah dengar, yaitu yang teksnya as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Artinya apa tuh? Mana translator? As-siyamu li, puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Semua ibadah Allah pula yang membalasnya, tidak ada yang lain. Tetapi apa maksud hadis ini? As-siyamu li, puasa untukku dan aku yang membalas. Maksudnya adalah, kita paham ya, maksudnya adalah apa maksudnya? Besarnya pahala, maksudnya itu. Pahalanya besar sehingga tidak disebutkan nilainya. Allah yang akan memberikan langsung, dan kita tahu Allah itu bersifat karim, dermawan. Jadi satu sisi ini antum puasakan semua. Laki nggak ada alasan nggak puasa. Kan di sini laki normal semua, nggak ada alasan nggak puasa. Kalau antum puasa itu ada janji dari Allah, kana wa'dullahi maf'ula, janji Allah pasti dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah pungkir janji. Janjinya ada sebuah balasan yang tidak terkira. Kalau sholat ada angkanya disebut oleh Allah 25, 27, dan terserah Allah bisa lebih dari 27. Kalau amal kebaikan yang lain disebut oleh Allah, oleh Rasulullah 10 derajat, 10 kali lipat sampai 700, dan Allah berhak untuk melipatkan lagi. Jadi ibadah lain itu, semua ibadah itu ada angkanya 7,
10, ada angka 10 kali lipat, ada angka 25 kali lipat, ada angka 27 kali lipat, ada angka 700 kali lipat, dan terserah Allah. Kalau Ramadan, puasa Ramadan dan puasa yang lain, itu pahalanya langsung terserah Allah, tidak ada muqaddimah angka, langsung. Ini menunjukkan antum itu melaksanakan ibadah yang tolong dipertimbangkan, ibadah yang bukan sederhana. Ana ingin sampaikan itu. Walaupun antum jalaninya yang penting kagak makan kagak minum, enggak gitu. Ini perkara besar yang antum sedang laksanakan. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi berpesan, wahai Abu Umamah, puasalah karena puasa tidak ada bandingannya. Fa inna siyama la adla lahu. Puasa tak ada bandingannya. Artinya ini ibadah besar. Ibadah besar. Baik. Berarti ibadah ini besar dan ini fardu. Ini fardu kan kita tahu, rukun Islam. Salah satu rukun Islam puasa. Puasa apa? Puasa Daud apa puasa Ramadan? Ramadan. Mana lebih bagus? Teman-teman kaum muslimin, puasa Daud apa Ramadan? Pasti Ramadan. Jadi yang antum sedang jalanin ini sesuatu yang besar. Karena besar dijanjikan besar. Tapi ingat, dan ini yang perlu kita takuti, ini perkara besar, tapi Nabi SAW memberikan sebuah peringatan penting, yang mana dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Ahmad sahih, dan kita juga sering dengar. Teks hadisnya macam-macam. Salah satu teksnya adalah kata Nabi SAW, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Kita tahu itu hadis itu. Yang artinya kebanyakan yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali antum tahu semua itu. Anta ta'rif, antum tahu, ana tahu. Enggak dapat apa-apa kecuali lapar, haus. Coba antum fokus kepada kalimat rubba. Rubba itu bahasa Arab, artinya bisa sedikit, bisa banyak. Tapi di hadis ini maknanya kebanyakan. Di sini artinya kebanyakan. Kata, kalau antum kenal Sibawayh, Sibawayh mengatakan rubba litaktsir. yakni kata rubba itu yang ada dalam hadis itu artinya menunjukkan betapa banyaknya begitu. Satu sisi antum dijanjikan sebagai peraih pahala terbesar yang tidak disebut nilainya. Satu sisi Nabi mengabarkan bahwa kita tertawan dengan sebuah hadis bahwa kebanyakan dari kita tidak diterima. Yani satu sisi membawa pulang harta yang besar gitu loh, emas berkilo-kilo, mungkin berjuta kilo, istilah kita. Satu sisi dia pulang tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Dan yang mana yang lebih banyak? Yang pulang bawa emas atau yang pulang tangan kosong? Yang mana? Barusan Anda sebutin. Yang mana? Yang tangan kosong. Dan itu yang berbicara as-sadiqul masduq, jujur dan terpercaya ya, menyampaikan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak Nabi berbicara dengan penglihatan mata, itu bukan, apalagi dengan hawa nafsu, bukan. Itu bukan cerita Nabi karena melihat realistis, bukan. Itu wahyu. Artinya akan terus terjadi. Ramadan seperti itu. Kebanyakan justru hanya lapar dan haus, artinya nggak diterima. Tidak diterima itu puasanya sah nggak? Ayo, sholat sah tapi nggak diterima. Pernah dengar nggak istilah itu? Sah sebab rukun dan syarat terpenuhi,
Sah puasa orang yang disebut dalam hadis tadi sah. Nabi tidak bilang batal. Jadi yang lebih penting adalah membahas tentang perusak puasa, bukan pembatal puasa. Karena orang yang batal puasa nggak banyak, Syekh. Tapi orang yang ngerusak puasanya, sah puasanya tapi rusak nilainya banyak. Dan Nabi mengatakan kebanyakan justru. Berarti yang perlu antum pikirkan bukan masalah batal nggak batal, itu urusan sepele itu. Memang penting, tapi kebanyakan kita tidak terjatuh kepada batal insya Allah. Karena Nabi tidak mengatakan kebanyakan umatku batal puasanya, itu nggak begitu. Karena sangat mudah untuk menjaga tidak batal sih, sangat mudah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, gampang untuk menahan tidak batal. Anak tahu gampang. Tinggal apa? Jangan makan, jangan minum. Tuh, kita punya anak kecil, antum juga mungkin punya anak kecil. Tunggu deh jam 4, dikit lagi jam 5. Tunggu jam 6, tunggu. Tapi marahlah anak kecil. Marah mah dia marah aja, lalai mah dia lalai aja. Dia nggak peduli apa yang harus dilakukan. Poinnya apa kalau anak kecil? Yang penting tidak boleh makan dan minum. Artinya menjaga itu buat orang dewasa nggak ada masalah. Tapi kok kenapa? Padahal syarat dan ketentuan terpenuhi. Pertanyaannya kenapa justru yang terbanyak yang tidak diterima? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Uskut. Idhab. Dijelaskan oleh para ulama ada 3. Satu, karena ikhlas nggak niat. Ikhlas nggak niat. Apa? Niat nggak? Lihat nggak ikhlas. Tapi antum semua ikhlas karena Ramadan nggak ada perlu ria, nggak perlu ria Ramadan. Apa yang mau diriain? Mau masang status saya puasa, semua juga puasa. Jadi masalah niat satu bisa jadi sebab tidak diterima puasa. Tapi insya Allah Ramadan ini tidak ada masalah insya Allah. Semuanya niat ikhlas. Yang kedua kata Nabi SAW, kata ulama menjelaskan kenapa kebanyakan ditolak. Sebab kedua adalah karena tinggal di rumah yang haram. Karena apa? Tinggal di rumah yang haram, atau dia buka dengan makanan yang haram, atau berpakaian dengan pakaian yang haram. Itu yang kedua, haram. Maka hati-hati yang bergelimang haram, jangan ketawa-tawa sendiri, jangan tenang-tenang saja. Yang kedua itu haram. Rumah yang haram artinya rumah hasil curian, hasil sogokan, hasil haram, bukan KPR. KPR itu dosa akadnya, rumahnya halal. Akadnya dapat dosa, halal rumahnya. Tapi yang dimaksud adalah memang rumah benar-benar curian, sogokan dan lain sebagainya. Hasil tipuan, hasil double surat menyurat, kopi surat tapi kayak asli gitu. Nah, itu namanya surat, itu namanya rumah haram. Yang pertama apa tadi? Masalah apa sebab orang ditolak? Satu nih. Yang kedua, tinggal di rumah haram atau berbuka atau berpakaian dengan yang haram. Yang ketiga nih. Yang ketiga yang sering terjadi di kita, yaitu masalah nafsu. Tidak bisa menjaga nafsu. Ini poin yang sering kita lalai. Taib. Puasa itu ibadah bukan? Ya Allah, jawab. Puasa ibadah bukan? Tolong keluar dulu, maaf. Keluar dulu. Mainnya di luar. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Salat ibadah bukan? Ibadah. Salat ibadah, puasa ibadah. Betul? Pernah nggak ada orang lagi salat ngebohong dia? Lagi salat dia menipu faktur, ada nggak? Nggak ada, mana mungkin. Ada nggak lagi sholat matanya melihat kepada aurat? Ada nggak?
Orang ngadep kiblat sih, nggak ada yang lewat. Ada nggak lagi sholat lalai, lagi sholat main catur? Ada nggak? Ada nggak lagi sholat main game? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak lagi sholat chatting nggak jelas beraturan? Ada nggak? Orang sholat nggak akan lalai kecuali pikirannya saja, gerakannya nggak lalai. Dan lalainya paling 5 menit sholat selesai. Setelah dia sholat, dia maksiat di luar sholat. Artinya maksiat di luar ibadah. Orang yang maksiat itu kebanyakan di luar ibadah sholat. Jadi sholat dia dapat pahala, maksiat dia dapat dosa. Tinggal timbang-timbang aja mana yang lebih banyak. Umrah, orang umrah maksiat nggak dia? Bisa dikatakan sedikit orang umrah maksiat, jarang sekali lah. Paling ya kurang khusyuk aja, tapi nggak mungkin lah dia maksiat. Apa yang mau dilakukan? Mau nipu apa yang mau ditipu di situ? Nipu Allah, tawaf 7 kali, 6 kali aja, nggak ada yang lihat, ya kagak mungkin. Berani antum tawaf 5 kali, nggak ada yang lihat. Mutoif nggak ngelihat, saya keluar aja dari mutoif, nggak mungkin. Antum juga tahu kagak sah begitu. Tapi kalau puasa orang itu tidak merasa dia sedang beribadah, walhasil dia sedang ibadah maksiat bersamaan. Itu masalahnya di puasa itu masalahnya. Dia ibadah nih, antum dari terbit fajar sampai sore ibadah, tapi afwan, ana nasihatin diri ana dan kita semua, tapi kita lalai, kita buang-buang waktu untuk yang tidak manfaat. Padahal nggak mungkin antum melakukan itu kalau sedang tawaf atau ukuf Arafah atau sedang sholat. Mustahil orang sholat nonton TV 2 jam berdiri gini. Ada nggak? Nonton sinetron situ begini sambil berdiri, 1 rakaat sejam, 2 rakaat. Jadi ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau dia ibadah puasa, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak orang tawaf nonton? Ya kagak selesai tawafnya. Kalau puasa nonton ada nggak? Ada. Nonton yang nggak manfaat justru cepat selesai puasanya. Karena jadi nggak terasa. Tapi kalau ibadah lain nonton antum nggak selesai. Atau hilang kesempatan begitu saja. Ukuf cuman dari zuhur sampai maghrib. Nonton nggak ada gunanya. Puasa kebanyakan jamnya nih 12 jam. Aduh, waktu kosong akhirnya nonton, waktu kosong main game. Masih ada nggak yang main game di sini? Masih ada kali ya? Udah gede-gede, udah berjenggot, uban putih masih main game. Atau berita, mohon maaf ya, berita. Oke, kita coba perhatikan. Antum tahu mubah? Apa mubah? Mubah boleh. Mubah, makruh, haram. Ulangi, mubah, makruh, haram. Kita ulangi, mubah, makruh, haram. Baik. Game hukumnya apa? Game mubah, boleh main game, itu mubah, nggak makruh. Tapi dia bisa jadi makruh kalau kebanyakan. Bisa nggak berubah jadi haram? Bisa, kalau gara-gara game dia tidak sholat, berubah dia. Itu fatwa Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bukan game, fatwanya Imam Syafi'i apa? Catur. Catur. Zaman dulu gamenya catur, zaman sekarang gamenya ya. Ini contoh, main futsal, hukumnya mubah, makruh apa haram? Main futsal mubah. Main bola mubah, makruh apa haram? Mubah. Tapi kalau main bolanya di sini mubah juga. Tapi main bola di sini mubah, kalau kelamaan jadi makruh, kalau kelamaan jadi, kalau mengganggu waktu sholat dan mengganggu sholat, meninggalkan sholat jadi haram. Lihat perubahannya, lihat perubahan amal. Artinya begini, maaf ya, di antara kita yang terlalu sering mubah akan jatuh ke makruh, akan jatuh ke haram. Yang terlalu sering buang-buang waktu duduk ngabisin kopi di luar Ramadan
dia bisa jatuh kepada makruh. Minum kopi duduk haram apa mubah apa makruh? Ya mubah lah, kopi masa haram. Ya makruh yang enggak juga, cuman yang biasa mubah, sering duduk mubah itu dia terlalu serang dengan mubah, maka dia akan jatuh ke makruh. Pasti dia akan jatuh ke makruh. Orang yang sering ngobrol cerewet yang enggak penting, lihat aja. Ngomong mubah apa makruh? Ngomong mubah, tapi terlalu dia suka nggak penting, jatuh ke makruh. Berlebihan bahkan bisa jatuh ke haram, yaitu ghibah, bisa fitnah, naik. Begitu juga pembunuh. Kata ulama ya, orang membunuh itu dia telah melakukan muqaddimah dosa, sehingga dia mampu berani membunuh. Begitu. Nggak mungkin orang dari 00 begini langsung berani bunuh. Lah. Dia sudah mencuri dulu, dia sudah menipu dulu, barulah pada titik terakhir dia berani untuk membunuh. Dosa yang paling besar di bawah syirik. Nah, artinya begini, Nabi SAW mengatakan innamas siyamu laisa siyamu minal akli wasyurbi. Jadi poin puasa itu bukan dari makan dan minum saja yang kita semua bisa menahannya, bukan itu poinnya. Wa innamas siyamu minal laghu warrafath. Tapi puasa itu adalah Anda tidak lalai. Coba antum bayangin lalai. Lalai berarti melakukan yang mubah kebanyakan. Mafhum? Lalai apa lalai? Ulangi. Lalai apa? Lalai itu enggak haram. Awalnya enggak haram. Lalai itu melakukan yang mubah tapi kebanyakan. Jadi kalau melakukan yang mubah kebanyakan saja ya ikhwan, ya asdiqai, di Ramadan ini harus ditinggalkan untuk mendapatkan nilai puasa, apalagi maksiat, Syekh. Apalagi antum menipu, apalagi kita nauzubillah duduk merancang keburukan, apalagi yang ditonton maksiat, aurat-aurat perempuan yang ditonton, misalnya fitnah-fitnah. Jadi udah semakin berlipat lagi rusak ibadah puasanya. Apalagi nggak sholat zuhur, apalagi sholat asar lewat, apalagi makin hilang pahalanya. Itu yang disebut oleh Nabi kebanyakan. Orang nggak peduli tentang itu. Nah, ana ingin di sini, ana ingin sampaikan pentingnya menjaga kelalaian sama dengan pentingnya antum merubah yang mubah menjadi sunnah di Ramadan ini. Itu aja. Dan itu perlu 29 hari. Contoh, waktu kosong. Biasa kita ngabisin waktu kosong dengan browsing, nonton YouTube, short. Pokoknya ngabisin waktu aja. Yang satpam, yang jaga toko, lihat aja yang nganggur-nganggur, ngobrol gak jelas, nonton TV gak jelas, main game, ngisi waktu ini masalahnya. Ngisi waktu yang kosong ini. Kalau orang yang biasa lalai di luar Ramadan, dia lanjutkan kelalaian ini bisa menyebabkan takutnya dia berkurang pahala puasanya tadi. Takutnya dia masuk yang kebanyakan. Takutnya, kita takut saja. Karena Nabi SAW mengatakan puasa bukan sekedar makan dan minum ditahan, tapi menahan lalai warrafath, dan berkata kotor. Tapi kita fokus di lalai. Maka tugas kita sebagaimana para sahabat dulu adalah merubah dari yang mubah menjadi bernilai ibadah. Ya antum mau sebut sunnah atau apa boleh, bernilai ibadah. Berarti kalau ada waktu kosong antum usahakan bermanfaat. Oke, ada anak, ya udah main sama anak. Oke, masak silakan. Oke, belanja silakan. Ngabuburit, saya mau belanja silakan. Tapi kalau ngabuburit keliling doang, keliling sejam 2 jam, terus buka puasanya di masjid, kagak beli dia. Cuman ngeliatin, di masjid situ ada, ke masjid itu. Ya ini namanya lalai. Dan kebanyakannya seperti ini. Nah, jadi kita merubah waktu yang kosong itu dari kelalaian menjadi sebuah amal kebaikan. Apa amal yang bisa dilakukan? Dalam ibadah itu isinya 2. Ibadah itu di mana-mana 2. Dalam sholat 2 yang dilakukan. 1, memuji Allah disebut dengan zikir. Memuji Allah disebut dengan zikir dan doa.
Hanya itu ibadah itu. Coba kalau antum lihat sholat isinya zikir dan doa. Zikirnya yang mana? Zikir itu Al-Fatihah, zikir. Yang depan zikir, bagian belakang Al-Fatihah isinya doa. Apa itu? Ihdina, itu doa. Setelah itu setelah amin kita baca surat pendek. Surat pendek itu zikir. Al-Quran itu zikir. Wa ma hiya illa dzikrul lil alamin. Zikir. Cuman zikir yang paling tinggi Al-Quran. Terus ruku, zikir. I'tidal, zikir. Terus sujud, dua, zikir dan doa. Duduk di antara dua sujud, zikir atau doa? Apa lafaznya? Rabbighfirli, doa, dan seterusnya. Tawaf, antum tawaf disuruh ngapain? Bukan suruh teriak-teriak, disuruh doa yang banyak, zikir yang banyak. Zikirnya boleh Quran, antum murajaah, boleh zikirnya subhanallah, istighfar, terserah. Dan doa yang banyak. Itu masalah tawaf. Sa'i disuruhnya apa? Sama juga. Zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Zikir bisa baca Al-Quran, bisa astaghfirullah, subhanallah. Terus sisanya doa. Doa itu meminta. Begitu juga haji. Haji fardu isinya zikir, doa. Labbaik Allahumma labbaik. Zikir atau doa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Zikir atau doa? Zikir, memuji Allah. Di Arafah doa. Jadi ibadah itu isinya itu. Tapi ketika ibadah puasa, orang nggak tahu bahwa itu harus diisi dengan zikir dan doa. Itu masalahnya. Padahal puasa ini paling panjang. Dia harus diisi dengan zikir. Apa zikirnya? Tadi zikir paling tinggi apa? Nah, waktu kosong kita nggak ada kecuali silakan boleh yang mubah-mubah. Tapi ketika ada yang panjang waktu kosong, bahkan kalau perlu waktu sempit pun bisa antum zikir, kembali ke Quran. Nah, disitulah antum berhasil mengisi Ramadan dengan izin Allah semuanya. Maka kata Ibnu Mas'ud, pesan anak kalau berpesan ke antum baca Quran yang banyak, udah bosen. Udah sering baca Quran, udah anak kasih pesan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, wal yuhafidhur rajulu fi yaumihi wa lailatihi juz'ahu, ay ala juz'ihi. Nih pesan Ibnu Mas'ud, agar hendaknya setiap orang menjaga di hari siang, di siang hari dan di malam hari, menjaga juznya masing-masing. Paham? Menjaga juznya. Lagi ngantri Telkomsel, harusnya begini. Tuh Telkomsel nyalain TV sih ya, tempat antrian. Jadi orang nonton TV. Harusnya mengisi begini. Tuh. Ada waktu antara azan menjelang buka puasa nih 5:30. Jangan nongkrongin makanan. Kagak boleh makan. Nggak enak ditongkrong. Udah buka Quran tuh tinggiin dulu. Begini. Itulah maksudnya Ramadan. Yang pertama zikir dengan Quran. Kalau antum nggak sempat zikir dengan Quran, berarti istighfar, silakan yang lain. Yang kedua doa. Kata Nabi SAW, ada 3 doa yang mustajab. Dalam sebuah hadis Muslim ada 3. Satu, doa orang yang pemimpin yang adil. Yang kedua, orang dizalimi. Yang ketiga, as-saimu hatta yaftur, orang yang puasa sampai berbuka. Dari kapan berarti? As-saim, orang yang berpuasa, hatta yaftur, sampai buka. Berarti mulainya kapan mustajab doa? Terbit fajar, dari tadi pagi. Berarti antum mirip kayak di Arafah yang udah haji. Cuman Arafah itu dari zuhur sampai maghrib. Berarti kalau Ramadan antum 2 kali Arafah. Arafah dia keutamanya 2, harinya dan tempatnya. Kalau puasa Ramadan adalah Ramadannya dan puasanya. Poinnya di puasanya. Jadi puasa yang antum sekarang lakukan itu menyebabkan hari-hari antum itu dari terbit fajar sampai nanti sore mustajab. Itu anak nggak karang dari Nabi SAW. Makanya kata ulama, bulan Ramadan itu 3. Syahrul Siyam, apa artinya Syahrul Siyam? Di situ kita puasa. Syahrul Quran, apa Syahrul Quran? Di situ kita menjaga juz kita di siang dan malam hari.
Yang ketiga syahrud doa. Apa? Bulan doa. Makanya di dalam ayat puasa tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan, bawahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni, baru uhilla lakum lailatas shiyam. Ada dari 5 ayat puasa, ayat keempat nyempil Allah sisipkan tentang wahai Muhammad, jika hambamu bertanya kepadaku tentangku, katakan aku dekat menjawab doa-doa mereka. Itu tersisip di ayat Ramadan. Artinya tugas antum, tugas anak di sejak terbit sampai terbenam cuma 2: menjaga juz dan perbanyak doa. Sebagaimana antum sedang wukuf atau sa'i, barulah antum terjaga dari lalai. Mafhum? Kalau tidak itu nggak akan antum terjaga dari lalai. Dimasukkan ke dalam benak kita, tugas kita 2. Silakan cari rizki, kerja, ngetik, nggak maaf muskilah, mubah, itu halal, cari rizki. Tapi ini ana bicara waktu kosong. Kalau waktu kosong cuma 2 yang harus diisi. 1, zikir, yakni Al-Quran atau zikir-zikir lainnya. Yang kedua, doa. Dan doa bisa sambil ngetik. Ya Allah, berkahkan kerjaan saya, naikkan jabatan saya. Misal terserah antum lah doa apa. Saya mau pindah dari Telkomsel nih, yang kerenan dikit. Sambil nyupir, sambil duduk, doa itu kapan saja. Tapi maksud anda gini, rasakan antum dapat waktu mustajab sekarang ini, dari terbit sampai terbenam selama 30 hari atau 29 hari. Itu tugas kita. Sebagaimana kita sedang sa'i, sedang tawaf, sedang sholat, di situ ada kesempatan doa. Maka silakanlah berdoa. Kata terakhirlah, ini ana lamain dikit kan puasa semua, afwan ya. Terakhir, kata Sufyan ibnu Uyainah, seorang ulama terkenal di Mekah zaman tabi'in, zaman dulu, beliau mengatakan, la yamna'anna ahadukum ad-du'a, la yamna'anna ahadakum ad-du'a ma ya'lamu ma fi nafsih, fa inna Allah yastajibu syarra khalqih. Jangan engkau merasa malu berdoa kepada Allah sebab maksiatmu. Jangan gara-gara antum merasa ana banyak maksiat antum malu berdoa. Lah, karena Allah pernah mengijabah permohonan makhluk yang dilaknat, yakni iblis. Pernah minta, tolong tangguhkan aku sampai kiamat. Kata Allah, aku tangguhkan. Yakni iblis pernah diterima. Antum bukan iblis. Kita bukan iblis. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah pesimis, saya banyak dosa, malu. Lah, nggak boleh malu minta sama Allah. Mintalah yang terbesar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi dengan doa. Ana yakin banyak hajat kita sampaikan sepanjang Ramadan ini, siang dan malam. Wallahu a'lam. Mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Semoga Allah jaga kita dari yang lalai. Semoga kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kebanyakan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.